12 bulan. Dahulu kala, ada sebuah hutan ajaib tempat tinggal 12 bersaudara. Siapa 12 bersaudara ini? Kita akan membahasnya sebentar lagi. Kisah ini sungguh dimulai dengan gadis kecil yang cantik bernama Kiara. Ayah, aku membuat gelembung dari air. Betapa ajaibnya. Oh, itu karena kau adalah gadis yang ajaib, sayang. Ayah, aku terbang. Kiara adalah satu-satunya permata Arnold. Ketika dia masih kecil, ibu Kiara jatuh sakit dan meninggalkan Kiara dalam perawatan ayahnya. Bahkan sejak itu, Arnold adalah ayah, teman, dan segalanya bagi Kiara. Arnold menyayangi Kiara dan siap melakukan apa saja untuknya. Arnold adalah seorang seniman suara, yang berarti bahwa dia akan mengisi suara boneka untuk drama panggungnya. Kiara mencintai ayahnya dan pekerjaannya. Oh, keluar dari sini. Itu ayahku. Arnold dan Kiara sangat bahagia di dunia kecil mereka. Sampai suatu hari, Kiara jatuh sangat sakit. Aku khawatir ada sedikit kasus di dunia seperti ini sehingga kami belum menemukan obatnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berharap. Arnold tidak percaya apa yang dia dengar. Kenapa? Yang aku miliki hanya putriku sekarang. Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku tidak akan pernah bisa bahagia jika terjadi sesuatu padanya. Dan dunia akan lenyap. Hah? Penyihirku. Dramanya. Kau benar-benar berpikir itu akan menjadi masalah bagi siapapun kalau kau berhenti tersenyum? Ya, selain putrimu. Siapa kau? Oh, aku adalah peri dari negeri yang tidak pernah ada. Seperti apa tampangku, jenius? Penyihir? Bukan penyihir. Hanya penyihir. Tidak terlalu pintar, bukan? Baiklah. Kau berkata putrimu menderita apa? Timcat. Oh, itu yang sulit. Timcat disebabkan ketika seseorang tidak dapat menangani perubahan musim dan masuk akal bagi putrimu untuk memilikinya. Karena itu hanya mempengaruhi ketika anak berusia 6 tahun. Bagaimana kau tahu bahwa putriku berusia 6 tahun? Aku penyihir. Aku tahu semuanya. Kau tidak tahu bahwa putriku menderita Timcat? Oh, jadi sekarang aku harus tahu segalanya tentang semua orang? Ya ampun, aku punya kehidupan. Tidak, maksudku kau baru saja... lupakan. Apakah kau di sini untuk membantuku? Tidak, kau adalah penyihir. Mengapa kau membantuku? Ya, maksudku penyihir pada umumnya tidak jahat, kau tahu? Ketika tidak ada kejahatan yang terjadi di sekitar, mengapa aku menjadi jahat? Dan juga, aku sangat menyukai gadis kecilmu itu, Kiara. Tidak banyak anak-anak di sekitar yang percaya pada sihir. Ini adalah resep untuk sup yang sangat istimewa. Temukan semua bahan ini dan bawa padaku. Sup ini akan menyembuhkannya selamanya. Tapi, ada satu hambatan kecil. Jika ini bisa menyembuhkan putriku, akan kuhadapi rintangan apapun. Bahan-bahan ini hanya bisa ditemukan di bulan-bulan tertentu. Itu berarti kau akan menemukan satu di bulan Mei, dan yang lain mungkin di bulan Agustus, dan yang lainnya di bulan September. Arnold memikirkannya sejenak dan tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia melambaikan tangan kepada penyihir itu dan kembali ke putrinya. Tapi ayah, bagaimana kau akan mendapatkan semua bahannya? Apakah aku harus tetap sakit selama setahun penuh? Tidak, sayang. Ayah akan pergi mencari 12 bersaudara. 12 bersaudara? Iya, ada kisah lama tentang 12 bersaudara yang tinggal di atas perbukitan. Ibuku pernah mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah 12 bulan. Jika memang benar, maka ayah dapat meminta mereka untuk memberikan semua bahannya. Oh, ayah. Kenapa mereka mau mendengarkanmu? Ayah, aku tidak ingin kau terluka. Ayah tidak akan terluka dengan malaikat sepertimu di hidup ayah. Tetangga kita, Nyonya Pillsbury,
akan menjagamu selama ayah pergi. Ayah akan kembali secepat mungkin, sayang. Berjanjilah kau akan baik-baik saja. Janji kelingking. Arnold berjalan selama berminggu-minggu. Dia melihat sekeliling setiap hutan, bukit, dan juga gunung. Dia menerjang gurun pasir yang gersang dan menyeberangi lautan. Namun, tidak ada tanda-tanda dari 12 bersaudara. Tapi kemudian dia melihat sesuatu. Tunggu, pohon itu mengandung jambu dan kiwi. Bagaimana mungkin? Oh, aku harap Kiara ada di sini. Ini sangat ajaib. Tunggu, ini bukan hanya ajaib. Ke-12 bersaudara itu pasti ada. Buah musiman tumpang tindih di sini. Dan Arnold benar. Itu mereka. 12 bersaudara. 12 bulan. Orang-orang yang mengatur alam sendiri. Mereka semua duduk melingkar dengan mata tertutup. Arnold memperhatikan bahwa ada satu kursi besar dan kursi kecil lainnya. Ini pasti kursi tinggi. Siapapun yang duduk di atasnya mengatur alam untuk saat ini. Coba lihat, kita di bulan November. Artinya yang duduk di kursi tinggi itu November. Lalu yang duduk di sebelah kanannya pasti Desember. Lalu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Ya, mereka semua ada di sini. Dan sekarang adalah bagian yang sulit. Arnold harus meyakinkan 12 bersaudara untuk membantunya. Tapi bagaimana caranya? Bajuku. Itu adalah Desember yang dingin yang berbicara lebih dulu. Siapa di sana? Oh, aku hanya orang yang tidak berdaya. Ya ampun, beberapa anak mengambil pakaianku saat aku sedang mandi. Aku mungkin akan mati kedinginan. Tidak ada kolam di sini. Lalu di mana kau mandi? Aku harap aku punya lebih banyak waktu untuk mengobrol, tapi aku tidak punya waktu. Aku pasti mati karena kedinginan yang kejam ini. Andai saja aku bisa menjadi hangat. Satu-satunya cara menjadi hangat adalah jika Mei mengambil kursi tinggi. Tapi ini bulan November. Itu giliranku. Oh, selamat tinggal dunia. Baiklah. Mei duduk di kursi tinggi ini. Mei melakukan apa yang diperintahkan dan salju mulai mencair. Dan begitu itu terjadi, maka muncullah sekuntum bunga yang hanya ada di bulan Mei. Arnold telah menemukan bahan pertamanya. Oh, terima kasih, Mei. Semoga semua saudaramu memberkatimu. Menyadari bahwa ini mungkin bukan audiens yang tepat untuk humornya, Arnold dengan cepat mengambil bahannya dan menyimpannya di dalam tasnya. Segera setelah Arnold pergi, bulan-bulan berganti tempat duduk dan November kembali ke kursi tingginya. Salju kembali. Beberapa waktu berlalu dan saudara-saudara mendengar tangisan. Oh, tolong, tolong. Oh, ada seorang wanita berteriak minta tolong. Oh, aku bukan hanya seorang wanita, tapi aku seorang wanita buta. Aku kehilangan penglihatanku ketika aku sedang menunggang kuda. Apa kau jatuh dari kuda? Tidak, aku baru saja kehilangannya dan tidak pernah menemukannya lagi. Kami sedang bekerja di sini, Nona. Apa yang kau inginkan? Seorang peri tua mengatakan bahwa jika aku makan buah markisa pada bulan November, maka aku akan dapat melihat lagi. Aku mungkin baru sebulan, tapi itu bukan cara kerja penglihatan. Ayolah, April. Tidak semua orang membodohi sepanjang waktu. Ayo, November. Wanita itu membutuhkan bantuan. Markisa ada di bulan Januari. Maka, November bangkit dan membiarkan Januari mengambil kursi tinggi. Arnold dapat yang diinginkannya, berterima kasih pada mereka dan segera pergi. Saat November akan kembali ke kursinya, Dan aku, yang telah menyelamatkan alam semesta lebih dari sekali, hanya bisa disembuhkan dengan lavender. Juliet, yang kau inginkan hanyalah nanas dan aku petani. Bagaimana cara mendapatkan nanas di bulan ini?
Ini dari mana? Dan begitulah seterusnya. Setiap bulan yang berbeda mengambil kursi tinggi dan Arnold terus mengumpulkan bahan-bahannya. Dia hampir mendapatkan semua bahannya. Tapi yang terakhir adalah yang paling sulit didapat. Jejak kaki katak di salju. Arnold tahu bahwa begitu dia membuat Julie mengambil kursi tinggi, hujan akan turun dan katak-katak akan keluar. Tapi dia harus bertindak cepat karena salju akan segera mencair. Dia memakai penyamaran terakhirnya. Lihatlah, Midgardians. Aku di sini untuk berbicara dengan teman lamaku, Julie. Oh, demi Novemberku yang tersayang. Tapi begitu November mengangkat tangannya ke udara, angin bertiup kencang dan jenggot Arnold terbang. Tunggu, kau bukan si penguasa guntur. Lalu siapa kau? Dia terlihat seperti pria beku yang kehilangan pakaiannya. Dan wanita buta itu, tunggu sebentar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memahami apa yang terjadi. Beraninya kau. Kau mengganggu pekerjaan dan mengejek kami. Kau akan dihukum. Dan sebelum Arnold bisa menjelaskan, Desember membekukannya. Arnold sekarang hanyalah sebuah balok es. Oh, malulah kalian semua. Ayah! Bulan-bulan semuanya menjadi bingung. Tapi penyihir itu menjelaskan kalau Arnold hanya berusaha menyelamatkan putrinya. Bulan-bulan melihat Kiara menangis terseduh-seduh untuk ayahnya, dan Desember hampir meleleh. Aku tahu kalian tidak percaya padaku, jadi aku harus membawa putrinya. Dia menderita Timcat. Dan kalian tahu, dia hanya bisa disembuhkan dengan Sup spesialnya. Tentu saja. Itu sebabnya dia meminta semua bahan musiman di bulan yang sama. Oh, November, lakukanlah sesuatu. Aku merasa tidak enak. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa melelehkannya. Tunggu, mungkin Mei bisa. Mei, duduk di kursi tinggi. Mei dengan cepat mengambil kursi tinggi dan balok es mencair. Oh, Kiara. Julie memberikan bahan terakhir kepada penyihir yang mengocok tongkatnya dan membuat sup. Kiara meminumnya dan dia langsung sembuh. Ayah, aku merasa sangat kuat. Aku bisa membekukan mereka semua karena mereka telah membekukanmu. Kedua-belas bersaudara itu tersenyum pada Kiara kecil dan membungkuk untuk meminta maaf. Arnold berterima kasih pada mereka yang kemudian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kiara sekarang sehat dan terus membawa lebih banyak keajaiban ke dunia. Arnold dan permata hidupnya itu hidup bahagia selamanya.